علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Al-Mukarramun, para alim, para sepuh, ini sepuh wabil khusus jajaran takmir Masjid Al-Barokah, saya hormati hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di 10 yang ketiga atau 10 yang terakhir, di mana 10 terakhir ini Allah menjanjikan yaitu idqum minan nar. Bagi yang puasanya baik awal sampai akhir, maka dijanjikan idqum minan nar, yaitu bebas dari api neraka. Selain daripada itu, di 10 yang terakhir ini ada suatu yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar ini juga tidak semuanya orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu khusus bagi hamba yang memang benar-benar menginginkan datangnya atau turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini sebagaimana kita sering mendengar, yaitu turun di malam yang ganjil di 10 yang terakhir. Kalau tidak di 21, yaitu tadi malam ini insyaallah. Terus 32, 22, 23, 25, terus 27 dan 29. Karena Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan di Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa datangnya Lailatul Qadar itu atau turunnya Lailatul Qadar itu di malam yang ganjil. Maka dari itu yang diberi atau yang dituruni malam Lailatul Qadar itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala khairum min alfi syahrin, masih lebih baik daripada beribadah 1000 bulan, masih lebih baik. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Maka dari itu kita tidak layak, tidak mengincangnya, tidak mengintainya. Maka dari itu seumur hidup satu kali saja mendapat Lailatul Qadar, maka sudah mempunyai bekal untuk hidup nanti di akhirat atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hidup di hari yang sebenarnya. Masyaallah hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa kita iktikaf dalam masjid. Karena walaupun iktikaf, walaupun diam dalam masjid, kalau tidak ada niat ya tidak dinamakan iktikaf. Yang memerlukan niat yaitu diantaranya yaitu iktikaf dalam masjid. Walaupun dirinya sudah diam dalam masjid berjam-jam, tapi tidak ada niat iktikaf, maka tidak ada atau tidak mendapat pahala iktikaf. Ini yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW, terutama di tanggal ganjil di 10 yang terakhir. Juga yang memerlukan memerlukan niat, seperti juga kita sehari-hari melakukan sikat gigi. Sikat gigi itu kalau tidak ada niatan membersihkan atau siwak, karena Rasulullah selalu bangun tidur siwak. Kalau tidak ada niat, walaupun ya sikatan tiap hari, ya tetap tidak mendapat pahala asyiwak. Ini perlunya niat. Maka dari itu jangan lupa niat. Ada niat iktikaf itu yang lebih daripada biasanya, yaitu diniati nazar, yang banyak ulama melakukan nazartul iktikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Saya iktikaf, nazar iktikaf dalam masjid ini selama saya ada dalam masjid karena Allah Ta'ala. Ini lebih daripada niat nawaitul iktikaf
sunatan lillahi ta'ala, lebih daripada itu insyaallah. Ini iktikaf. Maka dari itu walaupun sekejap ada niatan iktikaf dalam masjid. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita mengkaji bacaan Fatihah. Ternyata bacaan Fatihah ini yang dibaca sehari-hari, dan kita umat Islam tidak lepas dari suratul Fatihah, karena suratul Fatihah yang dibaca dalam salat. Kalau Fatihahnya itu kurang baik, maka juga salatnya kurang baik. Kemarin dijelaskan yaitu masalah sedikit bacaannya supaya tidak tertukar huruf per huruf dan tasdid-tasdidnya, dan harus tidak ada yang tawallud di situ diperintahkan atau diatur oleh ilmu tajwid. Sekarang mulai dari bismillah sampai waladhdallin, ternyata ada artinya, ada maksudnya. Kita tidak tahu maksudnya, maka solat kita juga tidak ngambang, tidak ada artinya. Karena diterimanya solat ini diantaranya, diterimanya bukan sahnya, diterima solat yaitu tafahum, artinya ngerti apa yang dibaca. Maka dari itu kita perlu mengkaji per huruf atau per kalimat atau per ayat daripada suratul Fatihah. Semua mengetahui bahwa bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Maha kasihnya Allah Subhanahu wa taala tidak pilih kasih, semua dikasih. Yang ibadah, yang taat, yang tidak taat, tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk mendapat sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, sifat sayangnya Allah, penyayangnya Allah, yaitu khusus bagi orang yang beriman di dunia, lebih-lebih kelak di hari yang sebenarnya. Ini arti daripada bismillahirrahmanirrahim secara sekilas. Alhamdulillahirabbil alamin, tentunya bismillah ini khilaf. Ada yang langsung Allahu Akbar setelah membaca doa iftitah langsung alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak apa-apa, artinya sah salatnya. Karena menurut Imam Malik juga bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat daripada Fatihah. Tapi imam kita yang dilakukan oleh kita, yang diamalkan sehari-hari oleh kita, yaitu imam kita Imam Syafi'i, yaitu tetap ayatum minha, termasuk ayat daripada suratul Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi wajib bagi kita pengikut Imam Syafi'i. Kalimat alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah, rabbil alamin, yang mengirani semua alam. Segala puji di sini kok dinamakan segala puji atau semua puji lillahi, milik Allah. Ini yang perlu kita ketahui. Disebutkan di beberapa kitab bahwa segala puji artinya sesungguhnya pujian ini atau memuji Allah Subhanahu wa taala, atau puji atau ngelem Allah Subhanahu wa taala, yaitu dihitung ada 4, tidak lebih dari 4 itu. Yang pertama qadimin li qadimin, yaitu Allah memuji kepada Allah sendiri. Seperti apa contohnya? La ilaha illa ana, tidak ada pengiran selain aku, kata Allah. La ilaha illallah, tidak ada pengiran selain Allah. Ini pujian apa? Allah kepada Allah sendiri. Itu tetap dimiliki Allah. Ya pantas, pasti kalau ini. Tapi yang kedua ini qadimin li hadisin,
qadimin li hadisin, yaitu pujinya Allah kepada makhluk. Puji Allah kepada makhluk. Seperti apa contohnya? Innal abda innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah yang bertaubat. Sebaik-baik hamba yang bertaubat kepadaku. Jadi tidak ada sebaik-baik hamba yang tidak pernah salah. Tidak ada. Jadi semua makhluk pasti tempatnya salah. Sampai dikatakan al-insanu mahlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat keliru dan salah, tempat salah. Maka dari itu sebaik-baik hamba, kata Allah, yang bertaubat itu dimiliki Allah. Walaupun ada hamba yang bertaubat baik dengan taubatnya, tetap dimiliki Allah. Dalam arti lain, yaitu yang bikin si hamba itu bertaubat, yaitu Allah, bukan datang dari pribadi si hamba itu. Makanya di waktu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, membayangkan apapun kebaikan-kebaikan makhluk, tetap Allah yang menggerakkan seperti itu. Jadi hakikatnya makhluk, terutama kita manusia, tidak ada kekuatan apapun, tidak ada kekuatan sedikit pun, tetap Allah yang mengatur atau yang menggerakkan. Qadimin li hadisin, puji Allah kepada hambanya. Atau hadisin li qadimin, yang ketiga hadisin li qadimin, yaitu pujian hamba kepada Sang Khalik. Pujian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada si hamba ini ibadahnya baik, istighfarnya banyak, bacaan Qur'annya banyak, salatnya dijaga awal sampai akhir, itu tetap lillahi, milik Allah. Dalam artian tetap Allah yang menggerakkan seperti itu. Seperti kita sekarang ada dalam masjid, atau sedikit hati kita bergerak, saya karena saya sehat, karena saya pingin surga, karena pingin kebaikan-kebaikan. Tidak seperti itu. Bagi yang yang nyampe imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak ada kekuatan atau tidak ada amalan yang diaku, yang datang dari dirinya sendiri, yaitu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisin liqadimin, pujian hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang keempat, hadisin li hadisin, pujian hamba kepada hamba, tetap dimiliki Allah. Apa contohnya? Ganteng sekali kalau anak sampean, istri sampean cantik, sampean ganteng, sampean sehat. Semuanya tetap lillahi, milik Allah. Siapa yang bikin ganteng, siapa yang bikin cantik, siapa yang bikin sehat, tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di waktu alhamdulillahi rabbil alamin, jadi hadir yang empat ini dihadirkan. Semuanya tidak ada yang datang dari dirinya, yaitu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, yang mengatur atau yang mengirani semua alam. Ini pujian yang pertama yang dibaca di waktu sholat. Karena tiga ayat, yaitu yang merupakan memuji Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua juga pujian kepada Allah Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kasih sayangnya Allah ini tidak terbatas, jadi banyaknya. Makanya hambanya Allah Subhanahu wa taala memuji seperti apapun tetap masih lebih besar, yaitu rahmat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Abdul Al-Haddad di Wirdul Latifnya ada wiritan yang saya paling senangi, itu subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Kalau seperti itu
Jadi apa? Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ini yang dibaca oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dari apa? Dari mengakunya dirinya ngaku bahwa tidak ada yang dimiliki, tidak ada yang dimiliki. Walaupun kebaikan-kebaikan yang diamalkan oleh dirinya, tetap mengaku bukan datang dari dirinya sendiri, yaitu Allah yang menggerakkan. Ini Ar-Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, tetap memuji Allah. Maliki Yaumiddin, yang ketiga yaitu yang merajai, yang jadi raja. Yaumiddin, nanti pada hari kiamat. Maliki Yaumiddin, yang jadi raja di hari kiamat. Ini tetap memuji Allah. Tidak ada yang bisa merajai nanti di hari yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sang hamba di waktu sholat, setelah 3 ayat ini atau 3 kalimat ini sudah diucapkan dengan khusyuk dan tafahum, ngerti apa yang diucapkan, tentunya setelah itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepada engkau nasta'in mohon pertolongan, kami mohon pertolongan. Jadi setelah memuji Allah, maka dianjurkan atau pantas kita minta kepada Allah. Kalau belum memuji, saya kemarin menjelaskan karena ada pertanyaan, bagaimana Ustadz ini kalau doa tarawih atau doa witir, kan langsung Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin, kan gitu kan. Jadi selayaknya itu ditambah sendiri, banyak doa yang langsung tanpa memuji dulu. Jadi pujiannya itu dan sholawatnya ditambah sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di situ yang pernah diajari oleh guru kita yaitu Habibus Shalih bin Ahmad Al-Idrus, dijelaskan kalau membaca pujian seperti tadi, memuji dulu sebelum berdoa, maka Allah wajib, Allah pasti memberi apa yang diminta. Karena apa? Pujiannya mentok, katanya. Pujiannya mentok kepada Allah. Tidak ada di atasnya itu. Kalau cuma alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin, itu pujian masih kelas bawah, katanya. Kalau pingin pujian sing mentok seperti tadi itu, maka Allah pasti akan mengijabahi doa tersebut dan dibacakan sholawat. Karena sholawat ini yang membuka hijab di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah memuji Allah, maka sholawat, baru doa. Seperti kemarin. Jadi ada katanya langsung Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ij'alna bil imani kamilin, ya kurang. Ya, cuma dinamakan doa, tetap dinamakan doa tapi kurang. Tidak memuji Allah, tidak meniru apa yang tertera dalam suratul Fatihah. Di suratul Fatihah akan memuji dulu sampai 3 kali, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Pertolongan apa di sini? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jadi yang minta petunjuk jalan seperti jalannya orang para nabi, para syuhada, para sholihin, seperti itu.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, selain jalannya orang yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalannya orang Yahudi, waladdallin, dan jalannya orang orang Nasrani. Itu yang atau jalan orang yang tersesat, yaitu dalam tafsirannya yaitu jalannya orang ahlul kitab. Ini arti daripada suratul Fatihah. Kita mungkin kalau baca sekilas mungkin bisa, tapi untuk menghadirkan di waktu sholat mungkin perlu latihan. Ini yang bisa sampaikan ilmu pagi hari ini. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap dalam keadaan tenang, karena rupanya tambah gawat. Jadi kita untuk tidak panik tetap menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam artian kita tidak taat dengan aturan pemerintah. Kita sudah mengikuti aturan pemerintah, dan juga aturan Allah Subhanahu wa taala tetap di atas segala-galanya, supaya kita tidak panik. Karena kepanikan dalam hati ini sudah separuh, sudah ada penyakit di situ. Tidak usah terlalu panik, ya tidak usah terlalu berani. Ini biasa-biasa saja. Tetap ini penyakit ini ada, tapi yang menciptakan penyakit tetap Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asalaita ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa دواهها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما أنعمت علينا فزد، اللهم كما أنعمت علينا فزد، اللهم كما أنعمت علينا فزد، وكما زدت فبارك، وكما باركت فأدم، وكما أدمت فلا تسلب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.